Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Betul, saya berbicara dengan Rini. Betul, yang tadi udah janjian juga sama ibunya waktu yang di chat WA tadi. Oh, yang di WA tadi. Boleh saya tahu nama panjangnya? Namaku Rini Oktavia, biasanya dipanggil Rini. Gimana kabarnya hari ini, Rini? Kabarnya sih baik, kalau fisik ya kalau ya baik-baik aja sih Bu. Baik. Perjalanan ke sini tadi gimana? Lancar? Lancar. Ada kendala? Nggak ada sih, cuman kayak agak macet aja tadi. Oke. Tujuan Rini ke sini ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya ada problem sedikit sih Bu, yang pengen saya ceritain gitu. Problem apa itu? Tapi sebelumnya saya mau jelasin kalau dalam konseling ini kamu boleh cerita apa aja, seluas mungkin, bebas cerita apa aja, dan apa yang nantinya Rini ceritakan itu sifatnya rahasia, jadi nggak akan tersebar kemanapun, nggak akan bleber kemanapun. Jadi saya tuh pengen cerita nih Bu tentang kayak masalah saya tentang berada di hubungan toksik gitu kan Bu, kayak sama saya sama pasangan saya. Nah, jadi kayak saya tuh ngerasa kalau hubungan saya tuh udah toksik gitu loh Bu. Toksiknya ini menurut Rini toksik yang gimana? Toksiknya tuh kayak misalnya kayak kita tuh sering dituduh-tuduh nggak jelas, kayak udah selingkuh atau kayak apa ya, overthinking gitulah, karena ya overthinking sih karena mungkin perjalanannya ingin menjalani hubungannya kayak udah LDR gitu kan Bu, jadi kayak mudah overthinking terus jadi selingkuh juga gitu. Kalau boleh tahu hubungan Rini sama pacar Rini sekarang itu udah berapa lama? Kalau sekarang tuh hubungannya udah mau 4 tahun sih. LDR-nya? LDR-nya tuh baru mau masuk ke tahun ketiga. Jadi baru mau jalan 2 tahun juga sih. Kan tadi kamu sudah bilang kalau misalnya kamu sedang berada di dalam hubungan toksik. Kalau boleh tahu di tahun berapa sih memasuki hubungan toksik itu? Kalau saya memasuki hubungan toksik itu pas udah mau ke 3 tahun sih Bu. Kayak pas waktu udah mau LDR gitu. Kalau boleh tahu Rini sama pacarnya sekarang, Rininya sekarang ini kegiatannya apa dan di mana? Terus pacarnya sekarang di mana? Kalau saya ya tinggalnya tuh di Riau sih Bu. Cuman kalau untuk sekarang ini saya kan kuliah. Jadi saya tuh kuliahnya tuh di UNP kan, di Padang. Jadi saya tuh sekarang ini di Sumbar. Nah, sedangkan pacar saya tuh sekarang lagi tinggalnya tuh di Medan gitu. Jadi kami tuh kayak LDR-nya tuh ya jauh. Berarti Padang Medan. Tadi kan Rini cerita kalau misalnya Rini sekarang itu sedang berada di dalam hubungan toksik nih. Kenapa Rini bisa menyimpulkan kalau Rini itu emang ada di dalam hubungan toksik? Karena saya ngerasa itu toksik karena kan kayak udah ada perselingkuhan, terus kayak udah ngomong-ngomong kotor, terus kayak pokoknya apa ya yang seharusnya nggak ada itu jadi ada gitu, kayak dari omongan, dari sikap, overthinking berlebihan, kayak nuduh-nuduh nggak jelas padahal itu enggak gitu, kayak yang buat itu tuh nambah pikiran gitu loh. Berarti sebelum Rini rasa berada dalam hubungan toksik aman-aman aja? Aman aja sih, kayak yang kan mungkin ya tapi lebih kalau lebih yang overthinking atau nuduh-nuduh itu kayak hubungan toksik tuh kayak semenjak LDR aja sih Bu, karena kalau misalnya lagi dekat tuh kan kita bisa jumpa gitu kan, itu sih paling ya kalau jumpa tuh ya cuman kayak main tangan atau apa ya, cuma itu aja sih. Apa sih perbedaan waktu Rini berada di dalam hubungan yang sehat yang sebelum toksik nih sama yang udah toksik? Perbedaannya ya jelas-jelas berbeda ya kan Bu. Kalau misalnya kita kalau lagi berada di hubungan toksik itu ya kita ngerasa nama pikiran, kayak mental kita nggak sehat lah jadinya gitu kan. Kayak apa ya, semua gitu jadi nggak konsen, nggak karuan.
Tapi kalau misalnya di hubungan kita sebelum toksik itu ya aman-aman aja, kayak menjalin hubungannya tuh ya ceria, senang gitu, kayak ya pada orang-orang seumumnya gitu. Apa yang membuat kamu tuh masih mau berada dalam hubungan yang sekarang, hubungan toksik? Saya mau bertahan dalam hubungan ini tuh karena kayak saya tuh ngerasa nih ya Bu, kan udah lama nih saya dengan dia tuh kayak udah mau 4 tahun gitu loh. Jadi kalau misalnya saya kayak barang nih ya, kayak misalnya udah lama nih kita punya terus tiba-tiba hilang tuh pasti kita mencari terus kan. Jadi kita belum siap untuk kehilangan, dan mungkin saya juga kayak nggak bisa kesepian gitu loh dengan nggak adanya dia, yang biasanya setiap hari itu saya tuh apa-apa ke dia, bilang cerita apapun itu ke dia gitu Mas. Nanti kalau misalnya saya menyudahi hubungan saya dengan dia tuh, terus saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi, saya nggak tahu berbagi cerita atau hal-hal yang bisa saya lakukan dengan dia tuh nggak tahu lagi kemana gitu. Jadi saya tuh ya, tapi satu sisi saya tuh pengen juga sih kayak keluar dari hubungan toksik saya ini. Cuma saya tuh ya emang yang tadi saya kayak nggak bisa. Mungkin saya tuh nggak tahu posisinya sebenarnya saya tuh antara takut kehilangan, kesepian, atau sebenarnya saya itu sayang. Kita nggak tahu antara itu sayang nggak tahu kan, karena mungkin ya itu karena kita kayak udah lama belum bisa kehilangan, mungkin kayak gitu sih Bu. Tuh saya tuh masih kayak mempertimbangkan gitu loh Bu, kayak satu sisi saya pengen keluar dari hubungan toksik saya, satu sisinya lagi saya tuh kayak masih mau stuck di dia gitu. Kalau menurut Ibu itu gimana ya? Jadi menurut cerita yang kamu ceritakan, menurut saya dapat simpulkan kalau kamu ini sadar ada di hubungan toksik, tapi kamu nggak bisa keluar karena kamu takut kesepian, terus takut karena sendiri, takut nggak bisa nggak punya tempat cerita yang biasanya tuh cerita tuh ke dia, apa apa ke dia, tapi kamu takut hal itu gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam hubungan kamu ini? Ya yang kayak tadi sih Bu, yang saya bilang tuh kayak saya tuh pengen menjalani hubungan tuh yang kayak sehat-sehat aja kayak pada orang umumnya gitu kan, kayak yang nggak ada toksiknya. Ya mungkin kalau overthinking itu ya wajar kan dalam hubungan itu, kayak takut merasa kehilangan gitu. Tapi saya tuh pengen loh aku tuh bisa bener-bener ngejalanin hubungan itu yang ya sehat-sehat aja gitu, nggak nyakitin mental, nggak sakitin pikiran gitu kan, yang kayak tujuannya nanti kita tuh bisa sama-sama gitu sampai nikah gitu kan. Nah, jadi hal apa sih yang mungkin efektif yang bakal kamu lakukan untuk keluar dari hubungan toksik yang kamu bilang tadi? Mungkin saya lebih bisa kayak melakukan hal-hal yang positif ya kan, seperti mungkin saya bisa healing, bisa olahraga, memperbaiki diri lagi gitu kan, mencari kesibukan yang positif lah, seperti bermain apa, atau pokoknya memperbaiki diri saya dan melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga tadi, seperti bermain atau healing kemana gitu yang bisa membuat saya tenang dan akan lupa semua itu perlahan-lahan. Nah, oke, baik. Semoga Rini bisa benar-benar melakukan yang Rini bilang tadi seperti olahraga, mungkin dengan pergi main, healing, menyibukkan diri, memperbaiki diri. Semoga Rini bisa benar-benar melakukan itu dan menyibukkan diri Rini agar bisa keluar dari hubungan yang Rini bilang tadi, hubungan toksik tadi. Oke, sebelumnya ada lagi yang Rini ceritakan? Itu saat ini sih itu aja sih Bu. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Saya mau ucapkan terima kasih banyak karena hari ini mau terbuka dan boleh mempercayai kalau ceritanya tidak akan keluar kemana-mana. Terima kasih. Sama.